Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kesempatan hari ini, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan kepada setiap kita, dimanapun saudara berada melalui media ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat secara pribadi kepada setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesempatan hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang kelima, keenam, dan ketujuh. Karena firman Tuhan ini begitu panjang, saya tidak akan membacakan ayat firman Tuhan satu persatu kepada setiap saudara. Tapi satu yang saya ingin tekankan, bahwa di dalam pasal-pasal yang saya sebutkan, pasal 5, 6, dan 7, ada 4 tokoh yang sangat penting untuk kita renungkan makna dari nama mereka, saudara. Tokoh yang pertama adalah Henokh, yang kemudian adalah Metusala, yang ketiga adalah Lamek, dan yang keempat cicit dari Henokh yaitu Nuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tepat hari ini saya akan membahas tentang silsilah, tentang daftar keturunan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya Alkitab memuat begitu banyak bukti bahwa nama di dalam Alkitab itu memiliki suatu arti yang sangat penting. Karena nama, sekali lagi, karena nama merupakan cerminan hidup seseorang. Saudara-saudara, saya ingin kita fokus dengan satu nama, yaitu Metusala. Di dalam penafsiran, di dalam anggapan para ahli, nama Metusala ini memiliki 2 arti, saudara. Dan nama Metusala terdiri dari 2 suku kata Ibrani. Kata yang pertama Mat, yang artinya laki-laki. Kata kedua artinya Shelah, yang artinya lembik. Sehingga ahli menafsirkan arti nama Metusala ini adalah seorang laki-laki yang memegang lembing. Dan arti yang kedua dari nama Metusala, saudara, Mut. Sekali lagi Mut, yang artinya mati. Dan yang kedua Salah, artinya dikirim atau diutus pergi. Singkat kata, arti nama Metusala adalah setelah kematiannya akan ada kematian. Setelah kematiannya akan ada penghakiman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak ingin fokus kepada nama Metusala, tapi saya ingin membagikan sesuatu yang penting dari arti nama dan peristiwa yang akan terjadi. Metusala berumur 969 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa Metusala adalah manusia yang hidupnya paling lama di muka bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Metusala berumur 187 tahun, dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Lamek. Dan ketika Lamek berumur 182 tahun, dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nuh. Nuh adalah cicit Metusala. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah Nuh berumur 600 tahun? Jika kalau kita menghitung 187 ditambah 182 dan ditambah umur Nuh 600 tahun, ketika waktu itu 969, itu yang kita bisa jumlahkan. Dan umur itu dan jumlah itu tepat dengan usia Metusala. Metusala, sekali lagi artinya setelah kematianku akan ada penghakiman. Sekali lagi, apa yang terjadi setelah Nuh berumur 600 tahun dan setelah kematian dari Metusala? Saudara-saudara, penghakiman Tuhan terjadi pada waktu itu, yaitu air bah. Tuhan kirimkan kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Nuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Tuhan membiarkan mereka dihukum? Apakah Tuhan tidak menegur mereka? Tentu, saudara, Tuhan menegur mereka lewat orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan 4 tokoh di dalam Alkitab ini, Tuhan menegur mereka. Tetapi apa yang menjadi respon orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka? Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak mendengar, mereka tidak peduli, saudara. Singkat kata, 969 tahun, waktu yang cukup lama, waktu yang sangat lama. Orang-orang yang hidup pada zaman itu
tidak kembali kepada Tuhan. Mereka tetap berjalan dengan jalannya sendiri. Mereka tidak bertobat, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya bertanya kepada setiap kita, akankah kita perlu waktu yang begitu lama untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbalik kepada jalan Tuhan? Saudara-saudara, engkau bisa jawab secara pribadi. Tetapi saya ingin katakan kepada setiap kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu terbatas. Kesempatan itu bisa saja tidak terulang lagi, dan kesempatan itu akan berakhir, saudara. Tapi yakinlah, ketika engkau mempergunakan, engkau mengambil kesempatan itu dengan maksimal, engkau akan mendapat kasih karunia Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan artinya dia bergaul dekat dengan Allah. Dia bersekutu akrab dengan Tuhan, dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini agar kita berjalan bersama-sama dengan Allah, agar kita bersekutu akrab dengan Allah. Dan bagaimana caranya agar kita bisa bersekutu dengan Allah? Pertama, saudara, engkau harus percaya dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, engkau harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, engkau harus membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, menegur kita untuk kita segera kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.